Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Banggar DPR RI meminta pemerintah membuat skema yang lebih matang dalam anggaran pendidikan karena rendahnya serapan anggaran pendidikan yang hingga kini hanya mampu terserap 16% dari target 20% yang telah ditentukan undang-undang. Menyusul laporan terkait serapan anggaran berjalan di sektor pendidikan tidak optimal, Banggar DPR RI meminta pemerintah membuat skema yang lebih matang dalam anggaran pendidikan. Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Syamsurizal mengkritisi rendahnya serapan anggaran pendidikan yang hingga kini hanya mampu terserap 16% dari target 20% yang telah ditentukan undang-undang. Cucun meminta pemerintah lebih serius dalam menjalankan amanat undang-undang dengan membuat skema yang lebih matang terkait pelaksanaan distribusi anggaran pendidikan yang dinilai masih belum adil dan merata. Pemerintah harus betul mempunyai skema. Kalau misalkan di ujung sekarang penyerapannya tidak mungkin karena faktor sekarang untuk melaksanakan pekerjaan baik misalkan penataan sarana prasarana atau misalkan terkait sarana penunjang lainnya. Ini kan harus menjadi catatan dari tahun ke tahun, jangan sampai ini kayak faktor disengaja. Bayangkan saja kalau sekolah-sekolah di bawah kedinasan misalkan mereka mempunyai fasilitas cukup luar biasa, tapi anak-anak kita yang kuliah, kemudian mereka juga yang di SMA biasa, bahkan kehadiran swasta, kehadiran masyarakat menghadirkan pendidikan ini cukup kontribusi terhadap fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu sudah banyak. Untuk itu, Cucun menilai perlu adanya grand design dalam penataan anggaran pendidikan dan sinergi stakeholder terkait, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Keuangan, dan Bappenas guna memperbaiki sistem pelaksanaan mandatory spending 20% anggaran pendidikan. Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak patut diapresiasi. Komisi 8 DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dengan tugas pokok yang sangat krusial terkait perlindungan perempuan dan anak, Kementerian PPA dinilai berhasil mengoptimalkan anggaran yang tersedia. Anggota Komisi 8 DPR RI Nur Huda Yusro mengungkapkan masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini, penanganan yang dilakukan oleh Kementerian PPA tidak bisa dipandang sebelah mata. Nur Huda Yusro menilai koordinasi yang baik dengan KPAI dan kementerian lain penting dilakukan supaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat teratasi dengan baik. Akhir-akhir ini kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu sangat tinggi dan harus melibatkan semua pihak. Sementara Kementerian KPPA ini kan sifatnya kan koordinatif, jadi dia nggak punya kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atau mungkin melakukan advokasi secara lebih mendalam. Jadi mereka harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang lain untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya atau tindak lanjut terhadap laporan-laporan masyarakat. Hal senada diungkapkan Sally Andriani Gantina yang turut mendorong sinergi antara Kementerian PPA dengan institusi lain ditingkatkan. Tentu sinergitas inilah yang harus ditingkatkan, apalagi Kementerian PPA sudah punya akses untuk masyarakat kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terkait dengan masalah ibu dan anak, ada nomor hotline yang bisa dihubungi oleh para korban kekerasan ataupun anak. Oki dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI mendukung upaya pemerintah dalam mematangkan kebijakan terbaru terkait perketat pembelian bahan bakar minyak bersubsidi. Pemerintah sedang menggodok kebijakan baru untuk memperketat pembelian bahan bakar minyak bersubsidi. Rencana tersebut diprediksi berlaku pada 1 Oktober mendatang. Langkah ini tercermin dari penyesuaian alokasi volume BBM subsidi dalam RAPBN tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 19,41 juta kiloliter.
Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 19,58 juta kiloliter. Anggota Komisi 7 DPR RI Mukhtarudin mendukung rencana pemerintah untuk melakukan pengaturan penggunaan BBM bersubsidi. Mukhtarudin mengatakan pembatasan BBM bersubsidi diniatkan untuk efisiensi dan distribusi BBM subsidi yang lebih tepat sasaran. Menurutnya, melalui aturan tersebut, subsidi BBM diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Yang pertama tepat sasaran, yang kedua dari sisi efisiensi subsidi kita, ya. Kalau enggak subsidi kita kan membengkak terus, ya. Karena kebutuhan meningkat terus. Jadi ini bukan dihilangkan subsidi, tapi subsidi akan diberikan kepada orang-orang yang betul berhak menggunakan subsidi. Ya, jadi orang kaya ya jangan dikasih subsidi. Masa mobilnya Fortuner, mobilnya mewah, ngisinya BBM subsidi kan nggak pas gitu ya. Jadi pengaturan distribusi BBM bersubsidi secara lebih terukur agar bisa tepat sasaran. Dalam kesempatan terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, kendati penerapan kebijakan pembatasan BBM subsidi masih menunggu keluarnya peraturan Menteri ESDM. Pemerintah akan mulai melakukan sosialisasi kebijakan ini pada September 2024. Panji dan Andri, TVR Parlemen melaporkan. Selain praktik pengalihan kuota haji yang tidak sesuai ketentuan, celah penyimpangan juga terjadi pada pengalokasian kuota haji reguler dan haji khusus. Pemirsa, kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, penyelidikan Pansus Angket Haji DPR RI temukan fakta tidak adanya pengaturan detail pembagian kuota haji Indonesia pada draft MOU pemerintah Arab Saudi, yang berarti pengalihan kuota haji merupakan inisiatif dari Kementerian Agama. Pemirsa, simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. (2023) saksi sudah berada di situ? Sudah, Pak. Sudah. Ini membuktikan kalau bisa dijebol. Berapa yang mendaftar tahun 2023, berangkat 2023? Berapa? Ada 14, Pak. Itu siskohan nggak? Nomor urut nggak itu? Tidak, Pak. Berarti bisa kan? Ya. Tanya jawab singkat antara Wakil Ketua Pansus Angket Haji dengan salah satu pejabat dari Kemenak ini sudah cukup menjadi bukti kuat bahwa sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu atau Siskohat milik Kementerian Agama memang syarat dengan celah penyimpangan. Anggota Pansus Angket Haji Wisnu Wijaya menyampaikan aplikasi Siskohat tidak berjalan dengan baik sebab keputusan Dirjen terkait optimasi kuota haji dengan alasan kuota tidak terserap. Minimnya sosialisasi dan langkah antisipasi pemerintah membuat jemaah tidak siap melakukan pelunasan. Alhasil, pemerintah harus melakukan optimasi pengisian kuota haji yang tidak sesuai urutan. Masa untuk hal seperti ini itu diberikan informasinya terlalu mepet gitu loh. Kenapa tidak ada sosialisasi sejak dari awal
bahwasanya jamaah itu untuk bisa melunasi. Sehingga tidak ada kuota yang tidak terserap. Dan akhirnya adanya opsi optimasi. Optimasi ini tidak sesuai dengan urutan. Siapa yang ready, siapa yang siap bayar, maka berangkat. Itu yang sebetulnya sistem yang dikatakan Siskohat adalah sebuah sistem, tapi nyatanya, faktanya itu bisa dengan mudahnya untuk dirubah. Tak heran bila desakan evaluasi Siskohat semakin menguat, menyusul praktek pengalihan kuota haji yang tidak sesuai ketentuan. Fakta dan realita yang berkembang ketika kita tanya, jelas kok bisa dirubah. Dan siapa yang merubah? Ketika kita tanya, oh ini nggak bisa dirubah, ini kewenangan pusat. Nah ini tadi, mereka di pusat ternyata nggak tahu, soalnya yang melakukan itu di bawah. Coba, ini kan mereka seperti terkesan di pingpong gitu ya. Nah, tentu saja hal ini perlu menjadi evaluasi, karena evaluasi khusus ya, karena kita berharap bahwa sistem haji kita di Indonesia ini ya jauh lebih baik lah. Tak hanya Siskohat, celah penyimpangan juga terjadi pada pengalokasian kuota haji reguler dan haji khusus. Dalam rapat panja disepakati bahwa kuota haji reguler tahun 2024 mendapat kuota 221.000, sementara haji khusus sekitar 19.000. Namun realisasinya Kemenak memberangkatkan 213.000 jamaah haji reguler dan sebanyak 27.000 kuota untuk haji khusus. Penyelidikan Pansus Angket Haji DPR RI menemukan fakta bahwa draft MOU yang diberikan pemerintah Arab Saudi tidak mengatur secara detail terkait pembagian kuota haji Indonesia, maka bisa dibilang pengalihan kuota haji ini merupakan inisiatif dari Kemenak. Jadi seandainya pemerintah Indonesia tetap berpegang pada kesepakatan hasil panja dan kemudian juga kepres ya yang terkait dengan pembiayaan haji untuk 92% itu haji reguler dan 8% untuk haji khusus, maka sebenarnya tidak perlu harus ada geger dan juga pansus hari ini gitu. Tetapi karena pemerintah dalam hal ini adalah Kemenak ternyata mengangkangin kesepakatan dengan panja DPR dan juga kepres itu sendiri, maka ya ini satu hal yang sangat serius. Pansus Angket Haji DPR RI menyayangkan kurang optimalnya peran Inspektur Jenderal Kementerian Agama dalam mengawasi kebijakan perihal penyelenggaraan ibadah haji. Irjen Kemenak sejatinya punya tanggung jawab untuk mengantisipasi terjadinya kebijakan yang menyimpang, termasuk dalam hal menutup celah utak-atik kuota haji serta celah penyimpangan Siskohat. Pemirsa, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 menjadi undang-undang yang terdiri dari 6 bab dan 21 pasal yang menjadi fondasi serta arah pembangunan bangsa dalam 20 tahun mendatang. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI
RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, DPR RI menilai sejumlah persoalan mendasar seperti kemiskinan, ekstrim stunting, serta tidak meratanya akses pendidikan menjadi persoalan yang wajib dicari jalan keluarnya. Lantas seperti apa Undang-Undang RPJPN yang telah disahkan tersebut? Selengkapnya berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa DPR RI telah mengesahkan RUU RPJPN tahun 2025 hingga 2045 untuk menyusun RPJMN di pemerintahan mendatang. Dan pemirsa seperti diketahui bahwa kerangka RPJPN tahun 2025 hingga 2045 ini merupakan penjabaran visi dari Indonesia Emas tahun 2045. Dan pemirsa RPJPN ini sangatlah penting karena ini menyangkut arah pembangunan bangsa 20 tahun mendatang yang akan mengalami berbagai tantangan yang tidak mudah seperti middle trap, kemudian juga perubahan iklim, hilirisasi industri, dan juga kemiskinan ekstrim. Dan pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan RUU RPJPN ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu anggota Badan Legislasi DPR RI, yakni Ibu Endang Maria Astuti dari fraksi Golkar ya Bu ya. Baik Bu, terkait dengan RUU RPJPN 2025 hingga 2045 ini, DPR sendiri apa nih yang akan menjadi fokus untuk kemudian mendorong pembangunan 20 tahun mendatang? Ya, saat pembahasan memang kita berharap bahwa RPJM untuk 20 tahun yang akan datang menyongsong Indonesia Emas, pemerintah ini konsentrasi penuh pada peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan taraf hidup ya. Artinya kebutuhan pokok hajat hidup itu harus terpenuhi. Di antaranya adalah penanganan kemiskinan ekstrim dan masih tingginya stunting ya. Nah ini 20 tahun yang akan datang tentunya kita tidak berharap bangsa kita ini tidak menjadi bangsa yang berkualitas, karena dengan penanganan penanganan stunting untuk sumber daya manusia 20 tahun yang akan datang memang diawali dari situ. Nah ini bersinergi, kebetulan bersinergi dengan Undang-Undang KIA. Nah kita berharap di situ nanti peran dari pemerintah untuk menempelkan ke KL-nya itu harus lebih tepat sasaran. Ibu sampaikan bahwa untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 ini kita perlu meningkatkan taraf hidup masyarakat ya Bu. Nah sekarang ini saja Indonesia sudah menghadapi yang namanya kesulitan mencari kerja. Nah ini dari DPR RI sendiri solusi yang ditawarkan terkait hal tersebut seperti apa? Untuk saat ini memang kita susah kecuali memang ada goodwill ya. Goodwill sharing juga bagaimana pemerintah itu memberi peluang kerja bagi masyarakat yang usianya produktif, entah dengan stimulan untuk mereka wirausaha, kemudian ya dengan stimulan wirausaha membuka peluang kerja bagi mereka kita harapkan, karena kalau pekerjaan-pekerjaan yang memang dihandle saat ini tentu akan sedikit peluangnya, karena segala sesuatu saat ini sudah bertransformasi kepada digital. Lantas apakah RPJPN ini nantinya akan ada perubahan? Ini kan untuk menjadi acuan untuk menyusun RPJMN ya. Apakah nanti di tengah-tengah RPJPN ini juga bisa dilakukan perubahan? Kan memang ada RPJM itu kan ada yang jangkanya panjang, ada jangka middle, dan juga ada jangka pendek. Tentunya kita harapkan jika ada perubahan dan ada kesepakaman bersama antara pemerintah bersama dengan DPR itu akan jauh lebih baik.
perubahan tidak harus negatif ya. Kita berharap bahwa perubahan dengan menyesuaikan kondisi ini akan jauh lebih baik, ditangkap kemudian dengan gebrakan baru kemungkinan hasilnya akan positif sih. Saya berharapnya seperti itu. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Endang Maria Astuti terkait dengan fokus DPR RI dalam RUU RPJPN 2025 hingga 2045 untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 pemirsa. Dan tadi memang disampaikan bahwa RUU RPJPN 2025 hingga 2045 ini DPR RI akan fokus untuk meningkatkan kualitas ataupun taraf hidup masyarakat mulai dari pengentasan stunting, kemudian juga pengentasan kemiskinan ekstrim, dan tadi juga disampaikan bahwa DPR RI juga akan bekerjasama dengan pemerintah melakukan usaha terbaik untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada generasi muda Indonesia yang saat ini tengah mengalami krisis lapangan pekerjaan pemirsa. Dan tadi juga disampaikan bahwa RPJPN ini nantinya juga bisa dilakukan perubahan apabila memang ada kondisi tertentu yang memang memerlukan perubahan. Dan tadi juga disampaikan bahwa perubahan tersebut tidak harus selalu merupakan perubahan negatif karena perubahan positif juga dapat dilakukan demi kemajuan bangsa. Demikian yang dapat saya laporkan pemirsa, saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Vincent Aldi, silakan Vincent. Ya, terima kasih rekan Alfat, dan apa kabar pemirsa, kembali lagi dalam segmen media online bersama saya Vincent Aldi. Mari kita simak berita pertama yang menjadi headline di media online, yaitu Badan Gizi Nasional dibentuk. Komisi 4 minta Bappenas jaga stabilitas pasokan harga pangan.
Kita akan lihat pemirsa di layar kaca Anda beberapa media yang menyoroti terkait seiring dibentuknya Badan Gizi Nasional dan program makanan bergizi yang diusung oleh pasangan presiden terpilih Prabowo Gibran. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin ingatkan Badan Pangan Nasional terus tingkatkan kesinergisan dan koordinasi dalam melaksanakan program dan kebijakan, terutama dalam menjaga stabilitas pasokan stok dan harga pangan. Dan sebagaimana diketahui pemirsa, Badan Gizi Nasional ini dibentuk untuk persiapan pelaksanaan makanan bergizi gratis yang membutuhkan anggaran 71 triliun rupiah. Dan sementara itu pemirsa, pada anggaran tahun 2025, Badan Pangan Nasional mendapatkan alokasi anggaran sebesar 329,9 miliar rupiah yang akan dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas konsumsi, kesediaan pangan hasil pertanian dan laut, menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok, serta peningkatan tata kelola sistem pangan nasional dan peningkatan sistem logistik stabilitas harga. Kita akan beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online, yaitu cegah angka kematian bayi dengan optimalkan Undang-Undang KIA. Pemirsa dapat menyaksikan kembali pemirsa di layar kaca Anda beberapa media menyoroti terkait anggota Komisi 9 DPR RI, Krisdayanti, berharap pengoptimalan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupannya dapat menekan tingginya angka kematian bayi. Dan hal tersebut pemirsa diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang mengatur tumbuh kembang anak adalah tanggung jawab kolektif, termasuk kewajiban-kewajiban pemerintah. Dan sebagaimana diketahui pemirsa, berdasarkan data informasi Kementerian Kesehatan, kematian bayi yang paling tinggi diakibatkan karena mengalami kelahiran secara prematur sebelum minggu ke-37 kehamilan, termasuk pernikahan usia dini dan masalah selama kehamilan. Dan angka kematian bayi di Indonesia juga mencapai 78.000 per tahunnya, dan angka ini memang sangat tinggi pemirsa. Dan itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, yaitu Badan Gizi Nasional dibentuk, Komisi 4 minta Bappenas jaga stabilitas pasokan harga pangan, serta cegah angka kematian bayi dengan optimalisasikan Undang-Undang KIA. Terima kasih sekian dari saya pemirsa, dan saya kembalikan ke rekan saya Alfat. Ya, terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.